97,5 Play FM, langkah baru makin seru. Pagi ini seperti biasa kita kadang rame ya. Kalau rame tuh seru. Iya betul. Tidak cuma berdua atau bertiga doang biasanya kita. Nah ini ada yang banyak kedatangan tamu-tamu yang lain ya. Tadi kan kita udah tanya juga nih, yang mau ngadu silahkan. Yes, ini kita udah sebar-sebar ya ke players. Iya, di mana titik yang biasanya banyak yang tawuran ataupun juga balap liar kan. Pagi ini kita langsung ngobrol sama Ibu AKBP Yeni SIK, Kasat Lantas Polrestabes Palembang. Selamat pagi Ibu. Sudah ada di sini pagi Ibu. Suaranya mikrofonable banget. Makasih. Iya Ibu. Gue takut dia mau menggantikan posisiku. Enggak dong, enggak. Suara cempreng lu enggak keganti. Apa enggak ditilang kok? Enggak ditilang ya Bu. Aman. Iya Bu. Karena saya juga enggak bawa kendaraan apa-apa sih Bu. Gimana Bu kabarnya pagi ini? Sehat ya? Sehat. Lalu lintas kota Palembang aman Ibu? Aman. Cuma memang agak sedikit crowded di jam-jam tertentu. Mulai kegiatan pagi, aktivitas anak-anak maupun para bapak-bapak dan ibu-ibu yang berangkat ke kantor. Yes, kita setiap jam 7 ya selalu ada traffic update. Jadi jalan itu kayak jalan itu gimana sih? Itu hari pertama puasa sepi banget jalan. Karena libur sekolah. Iya. Setelah semuanya biru ya. Hijau nggak sih? Hijau mana ada biru? Langit. Biru langit. Berarti kita baru bahas setting warna. Nah kalau dalam 2 minggu ini pun di bulan Ramadan kan udah hari keberapa ini ya? Hari ke-15 gitu. Dan kita lihat juga sebelum Ramadan ini Polrestabes udah bergerak gitu, bikin jalanan kondusif. Nah kalau ini apa aja Bu yang dilakuin dan diamanin selama bulan Ramadan? Baik, terima kasih Mbak. Kami dari Polrestabes Palembang pagi ini sebelumnya mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan kesempatan kepada kami. Jadi dari 2 minggu berjalan di bulan suci Ramadan ini, Polrestabes Palembang mungkin tentunya para rekan media dari radio melihat bahwa memang ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh Polrestabes Palembang untuk mengantisipasi kegiatan balap liar pun maupun tawuran. Melihat dari banyaknya aduan maupun keluhan dari masyarakat, baik dari media sosial maupun dari nomor bantuan polisi yang mungkin masyarakat sudah tahu, di mana Bapak Kapolda memberikan ataupun mensosialisasikan nomor bantuan polisi yang bisa menampung semua keluhan masyarakat. Oleh karena itu dari keluhan maupun pengaduan dari masyarakat yang kami terima baik dari media sosial maupun dari nomor bantuan polisi, kita lakukan upaya-upaya baik kegiatan pencegahan preventif maupun represif agar supaya menekan terjadinya kegiatan balap liar maupun tawuran yang marak terjadi. Ya memang sepertinya memang tradisi di bulan suci Ramadan ini yang memang agak sedikit aja ya Bu. Iya, asik soalnya. Asik bagi mereka-mereka yang tidak patuh. Ya betul. Yang ngurusinnya ini nih kalau udah ada apa-apa ya kan masakan banget. Belum lagi ganggu sih Bu, teriaknya dong. Bu tau gak Bu, di dekat rumah saya tuh sering banget Bu kayak gitu. Cuma maksudnya tuh kayak gini kan, kalau tawuran, woi kita nih keluar nih pemenangnya. Betul. Ini enggak Bu, yang ini maju, yang ini mundur, yang ini mundur, yang ini maju. Biasanya mereka suaranya doang tuh. Iya, beraninya karena dia ramai gitu. Kalau sendiri dia mundur gitu. Suaranya doang repot, ternyata nggak ada juga yang bergerak. Sok-sokan aja. Dari pantauan sebetulnya apa sih Bu itu penyebabnya ya? Kalau karena ada yang diciduk dong anak-anak atau orang-orang itu. Iya, penyebabnya ya karena memang mereka sering sering nongkrong kemudian berkelompok. Nah dari aktivitas kelompok itu mereka biasanya ada grup yang memang saling ajak mengajak gitu. Kemudian dari aktivitas karena memang mereka nongkrong dan menjalin suatu komunikasi, ya akhirnya saling ajak mengajak. Dan arti grup WhatsApp gitu ya? Betul. Jadi memang kita lakukan sweeping ya dari rekan-rekan dari patroli Samapta, kemudian dari lalu lintas juga kan kita sudah membuat ada namanya tim UKL untuk membantu melakukan kegiatan sweeping dari antisipasi anak-anak nongkrong liar. Kemudian CB-nya di saat kita melakukan patroli, kita temukan anak-anak yang nongkrong, kita lakukan pembubaran, namun kita juga
lakukan pengecekan terhadap handphone mereka untuk melihat aktivitas mereka biasanya melalui WhatsApp group. Nah, sehingga kita bisa dari sana bisa kita kembangkan apabila memang ada indikasi di handphone anak-anak tersebut, bisa membantu kita untuk men-tracking untuk kegiatan yang lain. Makanya bahaya tuh grup WhatsApp, mending grup WhatsApp ibu-ibu kan. Paling-paling host tiba-tiba kena virus handphonenya. Ibu-ibu lebih bahaya, Pak. Lebaran ini kita juga pasti tempat pasar penuh gitu. belanja. Jadi anggota lalu lintas agak super ekstra menjaga pasar-pasar biar nggak macet. Itu dari grup WhatsApp juga ya Bu. Di sini udah ada diskonnya nih. Betul. Ada yang sell nih gitu kan. Ada yang sell langsung gitu. Oke, kita bakal ngobrol lagi players bersama Ibu AKBP Yeni Ika, Kasat Lantas Polrestabes Palembang tentang Hello players, kami dari Satlantas Polrestabes Palembang menghimbau kepada seluruh pengguna kendaraan untuk tetap berhati-hati menggunakan kendaraan, tetap patuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas, kemudian lengkapi surat menyuratnya. Kemudian kami juga mengantisipasi dan menginformasikan kepada seluruh pengguna kendaraan untuk di wilayah hukum Polrestabes Palembang. Saat ini kami terus melakukan kegiatan razia 21 terkait untuk masyarakat pengguna kendaraan yang tidak memiliki surat dan menyurat dan knalpot brong. Untuk masyarakat Kota Palembang yang masih menggunakan knalpot brong, silakan untuk menggunakan knalpot sesuai dengan standarisasi, kemudian segera melengkapi surat-surat keterangan kendaraan motor baik SIM maupun STNK. Terima kasih. Makin seru. Players, kita masih bersama dengan Ibu AKBP Yeni Ika ya, Kasat Lantas Polrestabes Palembang. Ini kita masih soal tren tren tawuran yang kurang baik ini, Bayas. Ini ada tawuran dan balap liar yang terjadi. Nah, yang kadang-kadang biasanya Bu kita melihatnya banyaklah anak-anak di bawah umur kayak masih kecil pada itu dia remaja ya. Itu benar nggak Bu? Atau ada yang koordinir kalau ternyata mereka selama ini? Atau mereka yang ngide sendiri? Memang rata-rata memang anak-anak usia di atas 15 sampai dengan 17 tahun. Jadi memang motifnya memang mereka karena terpengaruh, karena ikut-ikutan, dan memang cenderung memang anak-anak ini juga banyak yang putus sekolah juga. Sehingga mereka kumpul, kemudian melakukan satu komunikasi yang mungkin bagi mereka itu suatu hal yang tertarik. Ya, keren, mereka keren gitu, merasa tertantang, mau coba nih, jadi ikut-ikutan. Ternyata mereka tuh belum tahu bahayanya juga. Betul. Nah, mereka apakah setelah ditindak gitu, ditangkap, mereka akan dapat hukuman kan ngelihat? Iya, bagaimana tuh hukumannya? Karena mereka remaja di bawah umur. Iya, tergantung akibat yang mereka lakukan ya Mbak. Kalau dari tawuran ini kita sudah lakukan pengamanan 2 minggu terakhir ini, kita sudah mengamankan sekitar 45 anak-anak yang di bawah umur. 2 minggu ini Bu? Iya. Karena kan memang 2 minggu ini kita sudah melakukan operasi razia secara masif yang dilakukan oleh Polrestabes Palembang secara besar, dilakukan pada malam Sabtu maupun malam Minggu. Kemudian dari jajaran Polsek, 14 Polsek di wilayah hukum Polrestabes Palembang juga setiap hari melakukan kegiatan razia. Jadi hasilnya memang kita sudah mengamankan anak-anak tersebut. Kita lakukan pembinaan dan dikirim ke LPKSK di Indralaya dan Ilir di Provinsi Selatan. Pesantren kan udah jadinya mereka lakukan pembinaan, kemudian mereka dilakukan asesmen. Apabila dari hasil asesmen dinas sosial mengatakan mereka untuk layak dipulangkan, baru mereka dipulangkan. Ya, itu dia. Itu adalah kalau dia menjurus ke kriminal atau itu bisa ditindak jadi pidana nggak? Sangat bisa sekali, karena memang anak-anak juga ada undang-undang perlindungan anak yang mengikat ya. Jadi mereka tetap akan dikenakan undang-undang pidana mulai dari kegiatan seperti adanya 170, 351 dan bawa sajam. Ya, itu juga ini paling banyak Bu. Kalau selepet sarung oke lah, masih kita mungkin melihatnya anggap lagi seru-seruan gitu. Tapi nanti selepet sarung jangan salah Mbak. Jadi memang selepet sarung itu kan dia tidak hanya sarung, di dalam sarung itu ada batu. Ada batu, ada barang-barang yang membahayakan. Jadi apabila mereka melakukan aktivitas tersebut menggunakan sarung melukai orang, nah itu kita bisa kena sama juga ya. Oke, berarti seandainya nih kita main ada anak main gitu, terus dari sarungnya itu bisa membahayain jadi luka atau kena mata orang lain. Itu bisa dilaporin ya ternyata Bu. Iya, bisa kita lakukan tindakan. Apalagi bawa sajam. Ya, cerulit tadi ya.
Ya mungkin Mbak sama Abang bisa lihat kan hasil dari rilis polisi Sumsel, polisi Palembang yang kami sudah melakukan upaya penyitaan terhadap barang-barang terlarang ya dari Sajam yang mereka gunakan untuk melakukan aksi tawuran. Dan ini sudah banyak korban juga Mbak. Jadi ada yang luka, jadi ada yang meninggal juga. Nah, sudah ada yang meninggal. Jadi memang sangat membahayakan. Oleh karena itu kita Polrestabes Palembang di backup dengan jajaran Polda maupun Brimob dan dibantu dari instansi terkait juga melakukan kegiatan operasi yang memang betul-betul harus kita lakukan tindakan tegas dan terukur. Dan tetap menunggu juga aduan dari masyarakat ya kalau misalnya ini ya. Kalau untuk aduan itu sifatnya hanya sebagai support pendukung saja, tetapi kita lakukan upaya preventif ya, preventif untuk pencegahan yang masif agar supaya sebelum kejadian kita sudah antisipasi. Karena kan jangan sampai ada korban lagi baru kita lakukan gerakan. Karena biasanya yang kayak gini dibubarin di sini dia pindah ke situ, dibubarin ke situ pindah ke sini. Nah, jadi tawuran itu seperti balap liar ya. Kalau balap liar kan karena memang mereka menggunakan motor. Jadi mereka tuh seperti kayak gelembung balon. Jadi kita dorong di sini, mereka lari ke lokasi lain. Makanya kita salah satu upaya yang dilakukan oleh kami dari kepolisian yaitu melakukan kegiatan patroli mobile, di mana kita mengantisipasi titik-titik balap liar maupun tawuran yang sifatnya juga mobile. Jadi pada saat ada kehadiran polisi menggunakan blue light patrol, mereka melihat ada polisi nih, mereka bubar. Oh benar. Belum ada kan lo lihat. Gue harusnya tuh beli lampu. Kepikiran lampu bir. Iya. At least mereka bubar. Iya. Kemarin tuh ada juga Bu kita lewat. Ini bukan berantem, main petasan loh Bu di tengah jalan. Kita tuh udah klaksonin aja, cuma takut mobil dilempar pakai petasan gitu. Tapi mereka itu ternyata sekarang tuh banyak yang lebih takut sama kamera. Kalau kita ngeluarin handphone ini langsung bubar. Betul. Tapi kan kita tak tahu juga pas ngeluarin handphone yang dibawa sama mereka. Nah, lebih takut lagi tetap waspada. Kalau yang untuk pos yang didirikan oleh Kapolrestabes Palembang sendiri, kalian ini ada 12 pos ya, itu gimana aja tuh? Jadi untuk pos itu memang kita berdasarkan itu tadi hasil dari data kita, di mana data yang mengakomodir data kriminalitas, data tawuran, data balap liar. Jadi dari 14 polsek ini juga dipasang pos-pos untuk mengantisipasi 3 hal tersebut. Jadi mulai dari Soekarno-Hatta, di seputaran Soekarno-Hatta, Dekranasda Jakabaring, Sudirman. Potensi balap liar tuh ada di sana ya Bu ya? Iya. 12 jadi banyak ya tidak? Iya banyak sebenarnya. Disuruh kita kan ada 14 polsek nih. Jadi di masing-masing polsek tersebut kan mereka juga membuat ada namanya satu kring serse yang mengakomodir itu tadi data tawuran, data ini. Jadi kita juga berkoordinasi dengan Kapolsek yang memiliki wilayah hukumnya. Jadi kita memplotting tempat-tempat sesuai dengan data dari masing-masing polsek agar lebih efektif. Betul, jadi sama-sama ya Bu ya. Dan kita jadi masyarakat juga sama-sama kalau bisa menjaga. Betul. Gitu. Karena setiap polsek itu punya wilayah rawan kan. Iya. Sama lo polsek mana? 8 Ilir. Bukan, gue perbatasan soalnya. Kita juga dibantu dengan sistem Command Center, mungkin Pak dengar ya. Command Center itu posko utamanya itu Command Center di Polda maupun posko statis yang Command Center Polrestabes. Jadi dari Command Center itu juga bisa sangat-sangat membantu kami dalam memonitor ada aktivitas, karena kan CCTV terkonek di sana semua. Jadi Command Center yang di Polda nanti akan meneruskan dan menginformasikan ke Command Center Polrestabes bahwa contoh misalnya di Simpang Masa Lindungan banyak tawuran, nanti akan menyampaikan ke kami Command Center Polrestabes, dan dari Command Center Polrestabes akan menyampaikan kepada seluruh jajaran polsek untuk antisipasi. Jadi bukan cuma tadi lampu biru tidak terlihat. Mohon maaf, CCTV kita banyak. Jadi terawasi di mana-mana. Waspadalah. Kalau yang baik-baik nggak apa-apa, enjoy aja. Yang bandel-bandel. Hai players, kami dari Polrestabes Palembang menghimbau kepada adik-adik, para pemuda maupun pemudi untuk menghindari
adanya kejadian ataupun kasus balap liar maupun tawuran. Lebih baik banyak melakukan aktivitas yang positif di rumah, kemudian dari orang tua juga kami mengajak untuk terus melakukan pengawasan kepada putra-putrinya untuk banyak melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat. Karena tentunya kegiatan balap liar maupun tawuran pasti akan ada sanksinya, baik untuk para pelaku maupun kelompok yang mengakomodir. Terima kasih. 97,5 Play FM, langkah baru makin seru. Ini banyak banget obrolan kita sebenarnya players ya. Yes. Ini Ibu ya ini udah sibuk banget pagi ini. Yeah. Tadi di sela-sela break kita masih harus ngurusin lalu lintas. Ya, KM 45 di otak gue ini Palembang cuma sampai ini Angkatan 45. Jakabaring ketemu KM 12. Tiba-tiba ibunya ini nyebut KM 45 itu di mana? KM 45. Oh, Palimo. KM 4 dan 5 Iya. maksudnya. Palimo. Oh. Kirain 45. Aku pikir tadi 45. KM 45 di mana? Betul. Enggak tahu. Yeah. Tetap sibuk gitu dengan kondisi. Aman tapi Bu, lancar pagi ini? Amin, insya Allah. Karena semua personil kan sudah tergerai semua untuk mengatur. Oke. Ya, terima kasih Bu. Tadi komando dari sini ya. Keren ya. Keren ya. Kita lihat dia. Baru makin seru. Ya, ini juga selain tadi balapan liar ya dan tawuran yang terjadi di bulan Ramadan ini, ada lagi satu lagi tipit yang gue rasa ganggu juga ya, itu suara knalpot. Jadi lo 2 hari yang lalu panas, ya kan bulan puasa dengan suara knalpot. Ya apalagi ya, ini malam aja itu kepancing Pit. Jadi waktu itu gue malam dari Kambang Iwa, daerah Kambang Iwa, ya ke arah kantor DPR. Itu ada segerombolan tuh pakai motor 2 tak gitu, terus suaranya yang cempreng itu kan, keras banget. Terus habis itu dimain-main gitu. Malam aja sakit banget kupingnya, apalagi siang-siang kayak gitu. Itu ngajak teman itu. Kayak ibaratnya itu masuk kode dari Brown, knalpot Brown nggak itu Bu? Ya. Terus gimana tuh tindakan yang disiapkan untuk mereka ini? Jadi mungkin rekan-rekan bisa memonitor dari polisi Instagram polisi Sumsel, kemudian dari media sosial lain. 2 minggu ini kita juga melakukan kegiatan patroli atau melakukan kegiatan razia terhadap knalpot brong dan kendaraan yang tidak melengkapi surat menyurat. Jadi saat ini kita sudah lumayan banyak, udah ratusan kendaraan yang kita amankan di Polrestabes. Kita lakukan pengurungan selama 1 bulan khusus untuk knalpot brong. Kemudian nanti apabila pengurungan selama 1 bulan, kemudian nanti mereka sudah melalui bayar denda maupun sidang, baru nanti kembali ke Polrestabes untuk jadi mereka sebelum membawa kembali kendaraannya mereka harus mengganti knalpot yang standar. Dibalikin kendaraannya tanpa mereka sendiri yang memotong, Mbak. Jadi mereka sendiri, kita cuma nyiapin fasilitas gergaji aja, mereka yang motong. Gergaji ya, bukan alat-alat bengkel. Mereka yang motong sendiri. Jadi benar-benar silahkan potong sampai itu nggak bisa dipakai lagi. Itu kita dilepas ya, dipotong terus diganti sama knalpot yang standar, baru kendaraannya boleh kembali. Iya, itu udah ganggu. Udah itu harganya mahal lagi. Iya, sampai motor satu lagi ya. Itu ada yang sampai 30 jutaan untuk knalpot mobil ya. Nah, lebih better ya udahlah ya kalau menurut gue bisa beli motor 2 unit. Atau mungkin kalau mau main di sirkuit sekalian ya Bu ya. Silakan, kita tidak menyiapkan fasilitas sirkuit. Aneh ya. Di jalanan ngapain gitu. Ganggu orang. Nah, kalau untuk tadi Bu terakhir nih, mungkin sebelum kita tutup dan melanjutkan, banyak banget tugasnya. Iya, dan melanjutkan tugas-tugasnya ya. Himbauan untuk players untuk selama bulan Ramadan ini untuk sama-sama bisa jaga ketertiban yang ada di Kota Palembang. Iya. Baik, terima kasih. Jadi kami terus menghimbau kepada anak-anak, para pemuda, para pemudi juga. Jadi untuk menghindari kegiatan kumpul-kumpul yang bisa mengakibatkan atau menyebabkan banyaknya kejadian kriminalitas, baik dari kegiatan balap liar, tawuran, knalpot dan lain sebagainya.
Kami juga mengimbau dan mengajak kepada seluruh orang tua untuk terus meningkatkan kewaspadaan, meningkatkan kontrol maupun pengawasan kepada anak-anaknya, putra-putrinya, dan apalagi saat ini pada bulan suci Ramadan lebih banyak melaksanakan kegiatan ibadah di rumah gitu. Jadi tugas kita untuk melakukan pembinaan kepada anak-anak. Kami juga mohon kerjasama dari guru, kemudian dari orang tua, dan kita semuanya lebih peduli dan lebih care terkait untuk pergaulan maupun keberadaan anak-anak kita di rumah. Betul, karena semua ada konsekuensi, ada hukumnya juga, jangan sampai yang tadinya anak di situ ikut-ikutan dia anak. Nah, sekarang untuk kita nih ya Bu ya, sebagai masyarakat Kota Palembang nih yang resahkan dengan itu apa yang harus kita lakukan Bu kalau kita melihat sesuatu kejadian misalnya liar kah, tawuran kah, atau lewat knalpot kebrong di. Jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa kami memiliki nomor bantuan polisi yang bisa masyarakat bisa laporkan setiap saat 1 kali 24 jam di nomor 0813 7000 2110. Jadi itu nomor bantuan polisi itu membuka akses kepada seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Selatan ya, dimana apabila Bapak Ibu menemukan suatu pelanggaran, suatu tindak pidana maupun hal-hal yang meresahkan, itu bisa dilaporkan di nomor tersebut dan mencantumkan nomor telepon. Itu akan ditindaklanjuti. Jadi nomor bantuan polisi ini juga terakses sampai dengan Provinsi Sumatera Selatan, bukan hanya di Kota Palembang. Ini bisa diakses WhatsApp juga kah? Iya. WhatsApp. Sekarang ada emang itu WhatsApp. Emang itu WhatsApp. WhatsApp 0813 7000 2110. Gitu. Atau bisa juga di Instagram. Tapi yang betul ya, jadi fotonya itu harus benar-benar titik koordinatnya betul. Karena mohon maaf. Sherlock langsung ya. Iya, jadi mohon maaf. Kendalanya kadang masyarakat ini melaporkan, pada saat dilaporkan kan nanti ditindaklanjuti sama polsek terdekat. Anggota kami kadang ada kendala di saat pelapor itu menempatkan atau melaporkan titik koordinat yang salah. Jadi misalnya kita mau percepatan di wilayah mana, tapi yang pelapor kadang salah penempatan koordinat, pada saat kita turun di lapangan itu salah lokasinya. Mungkin bagusnya lagi disertai ancar-ancar ya. Iya, itu mungkin di sini di depan ini jalan ini. Itu jadi kadang kok belum didatangin, ternyata memang kendalanya dari pelapor yang udah datang cuman nggak tepat titiknya. Jadi pada saat datang mereka sudah kuotanya habis waktu Sherlock. Pastikan perkembangan tinggal WhatsApp aja sekarang gitu. Bisa juga di ada website juga. Website di DM Instagram di Polisi Sumsel dan Polisi Palembang. Polisi Palembang. Mantap. Khusus untuk setiap malam Sabtu malam Minggu kita akan terus lakukan kegiatan razia secara besar-besaran, bergabung dengan instansi terkait ya, dari Brimob, dari Polda, Direktur Samapta, kemudian dari Dinas Perhubungan, Pol PP, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, dan pimpin langsung oleh Bapak Kapolrestabes Palembang. Itu dilakukan setiap malam Sabtu sama malam Minggu. Kemudian dari Polrestabes juga ada tim 3 UKL yang membagi, ada 3 beat yang memang dilakukan patroli secara masif 1 kali 24 jam. Tapi kami minta tolong yang tadi yang seperti kami sampaikan, masyarakat tolong bantu kami untuk memberikan informasi secepat mungkin melalui nomor WhatsApp bantuan polisi. Langsung di save players nomornya 0213 7000 2110. Langsung ada apa-apa WhatsApp, jangan lupa titik koordinatnya harus benar juga dan jelas. Informasi yang jelas. Informasinya yang jelas. Terima kasih sama-sama. AKBP Terima kasih juga teman-teman dari Polrestabes yang ada di sini. Kita mungkin jika ada himbauan lagi. Terima kasih Pak Marbun ya yang sudah dari jam 6. Selalu siap-siap ya. Tadi sahur di sini nggak Pak? Iya. Ada kopi sahur di masih ada. Oke, terima kasih semuanya dan terus. Hai players, kami dari Satlantas Polrestabes Palembang menginformasikan terkait untuk persiapan kegiatan Hari Raya Idul Fitri. Jadi dari Satlantas Polrestabes Palembang tentunya pasti akan melakukan kegiatan beberapa rekayasa lalu lintas di titik-titik rawan kemacetan. Silakan bisa diinformasikan ataupun bisa diterima melalui Instagram Polisi Sumsel maupun Polisi Palembang. Terima kasih.